Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, kita kembali lagi di acara Basa Basi, Bahas Ana Basi ini bersama orang spesial ya, Ketua Stikes NHM. Apa kabar Pak Hasin? Alhamdulillah, sehat Pak Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Hasin sibuk apa sekarang? Ya, ini kegiatan akademik Pak Akbar ya. Siap. Dan juga beberapa hal yang berhubungan dengan organisasi. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya Pak Akbar. Amin, amin. Siap. Dan yes, sebelum bahas ke topik yang sebenarnya kita bahas, mungkin hari ini ada ini Pak ya, ada visitasi terkait masalah pengajuan ke universitas Pak ya. Oh iya, betul. Mungkin ada sedikit gambaran gitu Pak. Ya. Dan harapannya Pak Hasin. Makasih Pak Akbar. Alhamdulillah. Mohon doa restunya dari rekan-rekan Sivitas Akademika Stikes Ngada Suda Madura, karena pengajuan kami dari pimpinan Stikes Ngada Suda Madura ini mendapatkan lampu hijau ya dari pemerintah melalui LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur. Hari ini kita akan divisitasi untuk mendapatkan rekomendasi terkait dengan perubahan bentuk ya dari Stikes NHM menjadi universitas. Dengan harapan nanti akan ada penambahan prodi, penambahan fakultas, dan tentunya akan meningkatkan kredibilitas dari Stikes Ngada Suda Madura itu sendiri. Itu mungkin Pak Akbar, mohon doa restunya dari seluruh Sivitas ya. Siap, mohon doa restunya untuk teman-teman ya, atau adik-adik mahasiswa juga, karena ini juga nanti akan berdampak ke teman-teman mahasiswa juga. Siap, betul sekali. Ya, harapannya mungkin nanti bisa di ACC atau seperti apa itu Pak? Ya, betul. Jadi nanti kalau sudah dilakukan visitasi, kemudian direkomendasi oleh LL Dikti, maka akan diteruskan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendikbudristek, untuk mendapatkan persetujuan dan kemudian akan keluar SK menjadi universitas. Dan mudah-mudahan sebelum tahun akademik yang baru ini kita sudah menjadi universitas, sehingga ketika tahun akademik 2024-2025 kita sudah berubah bentuk dari Stikes menjadi universitas. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Iya. Mudah-mudahan doa Pak Hasin dan niat baik juga dari Sivitas Akademika bisa tercapai. Amin. Iya. Kemarin sempat viral tentang video respon atau seruan dari Pak Hasin itu. Iya. Terkait masalah pemilu damai itu Pak ya. Siap. Nah itu kan saya buat story, terus teman-teman banyak yang komen gitu ya. Mungkin karena teman-teman entah tidak menonton videonya secara langsung, karena itu kan story-nya cuma 30 detik gitu Pak. Siap. Nah jadi ada yang, Pak mohon maaf saya nggak bisa dukung 01, Pak mohon maaf saya dukung 02. Nah seolah-olah video tersebut deklarasi capres gitu Pak. Makanya ya jadi mungkin karena kurangnya literasi dari teman-teman, terus juga nontonnya separuh-separuh, jadi seolah-olah itu deklarasi dukungan gitu. Gimana tanggapan Pak Hasin terkait masalah video yang kemarin itu? Iya, baik, begini Pak Akbar. Jadi kalau saya berusaha untuk profesional Pak Akbar, berusaha membedakan mana itu ranah personal dan mana ranah sebagai pimpinan di sebuah institusi atau di dalam sebuah organisasi begitu ya. Kalau saya secara personal, saya kira mungkin teman-teman selama ini sudah tahu bagaimana arah dukungan saya, ya. Tetapi kalau secara institusi ya, saya harus berusaha profesional. Bagaimana kemudian saya memberikan himbauan, memberikan informasi yang kemarin yang tersebar di video itu sebagai bentuk bagaimana keprihatinan kita terhadap proses demokrasi yang ada di Indonesia saat ini. Karena kita tahu bersama bahwa petisi Bulak Sumur ya yang dilaksanakan rekan-rekan dari akademisi di UGM, kemudian diikuti dari berbagai perguruan tinggi lainnya, itu sebenarnya menunjukkan bahwa ada yang perlu diperhatikan di dalam negara kita ya, khususnya di dalam demokrasi, bahwa kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang selama ini dilaksanakan oleh penyelenggara negara, dalam hal ini pemerintah, berhubungan dengan demokrasi ini ada warning yang harus diperhatikan di situ. Ya, saya kira dari apa yang kita lihat di media massa, kemudian sehari-hari bagaimana kita melihat bagaimana kondisi-kondisi itu terjadi dilakukan oleh lembaga pemerintah, kemudian lembaga-lembaga lainnya yang harusnya di dalam tanda kutip
membutuhkan netralitas, tetapi kemudian menunjukkan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan atau koridor-koridor yang seharusnya. Nah, keprihatinan itulah yang kemudian ditunjukkan oleh rekan-rekan akademisi dari berbagai perguruan tinggi, termasuk salah satunya kita dari Stikes Muda Suda Madura ingin menunjukkan bahwa kami juga turut prihatin dan menghimbau kepada seluruh sivitas akademika untuk melaksanakan pemilu ini, mengikuti pemilu ini tentunya dengan penuh demokratis, karena kita ingin mengajarkan Pak Akbar ya kepada rekan-rekan sivitas bahwa di NHM itu ada 6 nilai NHM. Salah satunya adalah nilai integritas. Ketika nilai integritas itu diinternalisasi oleh seluruh sivitas, kemudian di dalam proses demokrasi pemilihan pilpres maupun cawapres dan juga legislatif nanti mereka tidak menerapkan 6 nilai NHM itu, tentunya akan bertentangan dengan nilai-nilai kita gitu loh. Yeah. Oleh karena itu saya berharap mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat dan sebagainya, kita ingin pemilu ini dilaksanakan dengan jujur dan adil. Siapapun presiden yang terpilih pasti kita terima kok. Ya, cuman kan di dalam proses itu kalau dilakukan dengan tidak baik, dengan tidak benar, itu seolah-olah nanti akan mengajarkan kepada anak muda, khususnya mahasiswa gitu ya, generasi penerus bangsa, oh ternyata hal-hal yang tidak baik itu kalau dibiarkan tidak ada masalah kok. Toh tetap menang kok, misalnya, itu yang tidak kita inginkan gitu. Itu mungkin sementara Pak Akbar. Iya. Jadi memang banyak sekali Pak ya kampus-kampus besar yang memang diawali dari UGM, terus sekarang kemarin UB juga akhirnya juga bersuara. Nah, menanggapi ada yang mengatakan seperti ini Pak ya, mungkin karena ya namanya demokrasi jadi berbeda pendapat juga dipersilahkan. Ada yang menanggapi bahwa apa itu petisi-petisi dari kampus itu ada yang mengarahkan, katanya ada yang memobilisasi, katanya ada yang ada yang tidak suka ke salah satu capres, makanya kampus diarahkan harus kritis. Apakah seperti itu atau bagaimana tanggapan Pak Asin? Begini Pak Akbar, kita kan sama-sama akademisi gitu ya. Jadi sekelas UGM, kemudian UB, UNER, kemudian berbagai kampus-kampus yang sudah kredibilitasnya terjaga selama ini, apalagi kalau kita perhatikan itu banyak sekali dewan guru besar yang terlibat di situ. Menurut saya kalau mereka itu ditunggangi atau ada unsur dukungan terhadap pihak tertentu, kok rasa-rasanya menurut saya kurang pas Pak Akbar. Karena seorang akademisi itu diatur di dalam undang-undang pendidikan, mereka itu memiliki kebebasan mimbar akademik. Jadi boleh menyampaikan segala sesuatu tentunya dengan kaidah-kaidah yang terjaga. Dan saya kira kita lihat bersama bagaimana mereka melakukan itu di area kampus, kemudian dengan cara yang menurut saya cukup terhormat begitu ya, dan terbuka. Saya kira itu wajar dan perlu kita apresiasi. Jadi tidak perlu kita tanggapi sebagai sesuatu yang cenderung mendukung kepada salah satu calon atau bentuk ketidakpercayaan dan lain sebagainya. Itu menurut saya sesuatu yang wajar ketika seorang akademisi menyampaikan kebebasan berpendapat. Bisa jadi barangkali karena mungkin selama ini pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh mahasiswa, oleh misalnya BEM seluruh Indonesia gitu ya, dianggap sudah tidak terlalu didengarkan begitu bareng, sehingga ini mereka ikut turun gunung Pak Akbar. Itu analisa saya begitu ya, sebagai bentuk keprihatinan moral gitu ya, ingin melihat Indonesia ini menjadi negara yang adil dan makmur, sejahtera, kemudian mengedepankan prinsip demokrasi. Nah, ketika melihat sesuatu yang nggak pas, ya akhirnya mereka secara moral itu harus turun tangan dan menyampaikan kebenaran. Ini perlu kita apresiasi, tidak perlu kemudian diasumsikan sebagai bentuk dukungan dan lain sebagainya. Itu mungkin Pak Akbar dari saya. Iya. Jadi memang wajar ya Pak ya, artinya wajar. Apalagi seorang akademisi Pak ya. Betul, karena kan diatur memang di dalam undang-undang pendidikan maupun di undang-undang kita kan semua masyarakat boleh menyampaikan pendapat. Apalagi mereka sebagai akademisi ada dua. Pertama menyampaikan pendapat sebagai seorang akademisi, yang kedua menyampaikan pendapat sebagai seorang masyarakat. Jadi tidak ada yang salah menurut saya, asalkan dilakukan dengan cara-cara yang baik kan begitu. Iya. Jadi untuk teman-teman yang memang dari awal kayaknya terlalu fanatik terhadap salah satu capres sehingga ya kurang etis juga kalau kita mengatakan guru-guru besar tersebut ditunggangi insya Allah kalau saya lihat sih ya tulus mereka begitu. Iya. Iya, terkait masalah pemilu yang mungkin kurang dari 7 hari ini Pak ya. Minggu depan ya. Iya, artinya memang Pak Asin melihat kondisi masyarakat sekarang itu seperti apa terkait masalah kira-kira nanti
damai atau tidak menurut pandangan Pak Hasin? Kalau dibandingkan sama pemilu yang dari tahun 2019 gitu Pak, lebih lebih keras mana gitu Pak? Ya, kalau dan kita rentan lihat mana gitu? 2019 itu kalau nggak salah calonnya cuma dua ya, cuma dua ya, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo gitu ya. Waktu itu sempat saya analisa juga lumayan panas gitu ya. Tapi sekarang ini kayaknya lebih panas lagi begitu. Panas lagi. Lebih panas lagi karena mungkin karena ada 3 capres-cawapres yang pertama. Yang kedua adanya upaya-upaya yang tadi kita perhatikan bersama gitu ya dari pihak-pihak yang mungkin ingin memaksakan untuk menangkan calon tertentu. Ya saya kira semua tim ses itu pasti memiliki cara-cara untuk menangkan calonnya masing-masing gitu. Tetapi tentunya kita berharap dengan kaidah-kaidah hukum, undang-undang, kemudian kaidah-kaidah moral dan etika tidak melanggar, itu yang tentunya kita harapkan. Karena itu kan sebagai bentuk pembelajaran politik Pak Akbar kepada generasi-generasi muda gitu ya. Jangan sampai kemudian ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terkait dengan konstitusi, kemudian pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang, etika dan lain sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah, aparat dan sebagainya. Ini yang tentunya tidak kita harapkan. Karena ketika sudah ada keberpihakan dari pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, kemudian aparat, tentunya ini akan mengganggu stabilitas keamanan. Ini yang ditanyakan Pak Akbar tadi. Nah, mudah-mudahan dan saya berharap tentunya aman Pak ya. Asalkan tadi itu penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu, kemudian pemerintah, pusat dan daerah serta aparat keamanan ini berlaku netral, itu insya Allah pemilu akan damai. Karena apa? Tidak ada konflik kepentingan, tidak ada upaya untuk memenangkan kelompok-kelompok tertentu. Itu insya Allah akan berlangsung dengan aman. Seperti itu sebenarnya yang kita harapkan Pak Akbar. Dan itu yang banyak diserukan oleh para akademisi tadi itu. Iya, benar. Mulai dari UGM, UB, UNER dan lain sebagainya. Ya berharap semua komponen penyelenggara pemilu mulai dari pemerintah, kemudian KPU, Bawaslu dan lain sebagainya sampai ke aparat itu berlaku netral sehingga pemilu akan damai. Siapapun yang menang akan kita terima kan begitu. Tapi kalau sudah ada keberpihakan, ada pelanggaran-pelanggaran, tentunya akan merasa ada yang dirugikan, ada yang merasa dicurangi dan lain sebagainya. Tentunya akan menimbulkan konflik baru nantinya setelah pemilu. Dan permusuhan di antara para pendukung itu akan terus berlangsung. Selama ini kita melihat Kadrun dan Cebong misalnya gitu ya, itu kan terus-terusan begitu ya. Iya. Ya untung ini sekarang ini Pak Prabowo sama Pak Jokowi kan jadi satu nih, sudah mungkin akan hilang gitu. Tetapi dengan muncul baru Pak ya. Muncul baru ini seperti itu. Itu Pak Akbar dari saya. Iya. Siap. Jadi apa ya Pak ya? Jadi memang lebih panas sekarang kalau menurut Pak Hasin. Sepertinya begitu Pak kalau saya analisa karena itu tadi kalau 5 tahun yang lalu kan tidak ada sampai akademisi turun tangan. Iya, benar. Begitu ya. Kemudian kontestasi politiknya juga hanya 2 yang 5 tahun yang lalu sekarang jadi 3, itu menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan resiko ya. Saya bilang resiko. Mudah-mudahan dengan netralitas dari aparat kemudian dari penyelenggara pemilu itu akan menjadikan pemilu menjadi aman dan damai Pak Akbar. Siap. Nah ya, berhubungan dengan terkait masalah para akademisi ini kan turun gunung atau turun langsung ini kan ada yang kurang beres gitu Pak, ada yang kurang etis. Ya mungkin sudah menjadi rahasia umum bahwa beliau-beliau ini, para guru-guru besar ini mengkritisi Pak Jokowi gitu Pak ya. Nah, menurut Pak Hasin sendiri langkah Jokowi selama ini gimana Pak? Untuk ya mungkin ada yang mengatakan cawe-cawe dan lain sebagainya, gimana menurut Pak Hasin sendiri? Baik Pak Akbar. Jujur saya 2 kali pemilu Jokowi mendukung beliau gitu ya. Karena memang waktu itu memang saya melihatnya beliau adalah sosok yang luar biasa begitu ya, negarawan dan sebagainya. Tetapi saat ini kita harus objektif ya, artinya melihat sesuatu ya. Kalau memang ya itu tadi yang saya sampaikan di awal, kita nggak boleh fanatik terlalu berlebihan kepada seseorang. Ketika orang yang kita sukai itu kemudian melakukan kesalahan atau pelanggaran, ya diingatkan kan begitu. Nah, kita sebagai warga ini kan mengingatkan itu juga nggak bisa langsung ketemu sama presiden, nggak bisa. Ya disitulah saya menggunakan media sosial beliau gitu ya. Jadi setiap postingan beliau saya berusaha untuk menuliskan sesuatu yang positif atau yang mengingatkan lah sesuatu yang nggak pas gitu ya. Itu sebagai bentuk koreksi saya sebagai
yang dulu pernah mendukung gitu ya. Sekarang ketika dengan melihat situasi mulai dari pelanggaran MK, kemudian yang terakhir kemarin ada putusan dari DKPP ya kalau nggak salah tentang pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU. Ini kan kita lihat bersama bahwa ada sesuatu yang kurang pas di dalam proses demokrasi ini gitu ya. Masalah bansos dan lain sebagainya. Saya kira kita semua tahu gitu ya bahwa bansos itu mestinya dilakukan secara tersistematis, kemudian sesuai dengan kaidah-kaidah, melibatkan berbagai pihak, dilakukan dengan cara yang benar begitu ya, sasaran yang benar berdasarkan data dan lain sebagainya. Itu kan yang harus dilakukan gitu. Tetapi kalau kita melihat kan ada sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah dalam hal itu, kita sebagai warga negara yang baik ya harus mengingatkan dengan cara yang baik pula begitu. Tidak bisa kita kemudian sesuatu yang tidak benar ya kita katakan benar kan juga nggak pas begitu Pak Akbar. Dan itu perlu kita sampaikan saya kira. Bukan karena kita benci atau kita tidak suka, bukan, tetapi karena sebagai bentuk tanggung jawab moral kita. Saya sebagai orang yang pernah milih Jokowi 2 kali ya merasa kalau ada yang kurang pas ya kita ingatkan begitu. Tidak bisa kita rasa tanggung jawab ya. Betul, tidak bisa kita fanatik buta, itu nggak bisa. Fanatik buta itu artinya kalau saya milih ini ya mesti terusan milih ini, nggak bisa. Harus ada yang dikoreksi kalau memang itu kurang pas. Rasional berarti. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin Pak Asin. Ya. Terkait masalah calon presiden dan calon wakil presiden ini, Pak Asin mungkin punya pandangan atau untuk teman-teman yang mungkin masih belum atau masih ragu terkait masalah calon pilihan mereka, khususnya capres dan cawapres ini, Pak Asin biasanya kalau milih pemimpin tuh ada kriterianya yang seperti apa gitu, Pak? Ya. Jadi kalau saya tentunya karena kita makhluk beragama gitu ya, tentunya pemimpin itu yang agamanya paling baik. Itu kalau saya gitu ya. Jadi kalau 2 periode yang lalu misalnya gitu ya, antara si A dan si B ya siapa yang lebih baik gitu. Nah, kalau sekarang 3 orang atau 3 tim ini siapa yang paling baik itu, karena menurut saya ketika agamanya paling baik atau lebih baik maka insya Allah lebih amanah gitu. Dan saya yakin dan percaya sebenarnya kalau kita menganut pada pemahaman kita tentang agama gitu kan, siapapun presiden itu kan sudah ada takdirnya. Iya, gitu. benar. Sudah ditentukan di lauhul mahfuz itu. Apakah Amin atau Prabowo Gibran atau Mahfud dan Ganjar Mahfud gitu, sudah ada itu. Cuman kan kita sebagai manusia ini tetap harus punya usaha, harus punya ikhtiar. Bagaimana kita kemudian, kita kan juga nggak tahu, yang tahu kan hanya Allah gitu ya. Kita nggak tahu. Oleh karena itu kita berikhtiar. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi itu Bismillah, yakin bahwa ini adalah yang terbaik. Agamanya, akhlaknya, kemudian track recordnya begitu, baru kita pilih. Begitu Pak Akbar. Dan selanjutnya ya kita pasrahkan. Misalnya yang kita pilih itu tidak menjadi presiden yang terpilih di Indonesia, ya kita serahkan semuanya dan kita harus sami'na wa ta'na dengan pimpinan yang terpilih begitu. Iya. Dan tetap kita harus kritis memberikan masukan-masukan kepada pemerintah yang akan datang. Saya kira itu mungkin Akbar terkait dengan menghadapi pilpres yang saat ini gitu ya. Berarti Pak Asin memilih dari agama dulu yang. Nah, kalau ada yang mengatakan jangan bawa agama ke politik gitu, atau politik identitas, Pak Asin setuju nggak atau seperti apa itu Pak? Iya, karena begini Pak Akbar, menurut pemahaman saya orang yang agamanya bagus itu tentunya dia akan memiliki akhlak yang bagus juga kan begitu. Iya, benar. Agama ini bukan hanya mohon maaf Islam gitu ya, bukan itu, tetapi ketika dia memiliki agama yang bagus gitu ya, maka tentunya kedekatan dia dengan Sang Pencipta itu juga tentunya akan lebih bagus. Kedekatan seorang pemimpin kepada Sang Penciptanya itu akan digambarkan dengan cara yang paling penting adalah kedekatan juga dia kepada masyarakat atau rakyatnya kan begitu. Jadi pemimpin yang dekat dengan Tuhannya pasti dia akan dekat dengan rakyatnya. Karena apa? Dia tahu betul bahwa kepemimpinan yang saat ini diberikan amanah itu adalah sesuatu yang harus dijalankan dengan baik begitu. Tapi kalau seorang pemimpin tidak punya kedekatan dengan Tuhannya, agamanya kurang bagus, bagaimana dia menjadi seorang contoh yang baik, menjadi seorang suri tauladan yang baik kan begitu. Kita saja di Islam kan ada Nabi Muhammad, bagaimana beliau
mencontohkan sebagai seorang pemimpin sehingga ketika memerintah rakyat atau memerintah umatnya itu akan diikuti begitu. Tapi sebaliknya ketika seorang pemimpin tidak bisa menjadi suri teladan yang baik bagi rakyatnya, ya rakyatnya akan semena-mena, rakyatnya akan menjalankan sesuatu yang tidak teratur kan begitu, semaunya begitu. Siap, berarti nggak apa-apa sebenarnya Pak ya, artinya kita memandang politik berdasarkan agama gitu Pak. Ya, menurut saya nggak ada masalah Pak. Ada masalah. Iya. Yang penting itu kan agama itu bukan dalam rangka dijadikan komoditas politik begitu. Iya. Itu yang tidak dibenarkan. Ya. Benar. Tapi kita juga tidak bisa memisahkan gitu ya. Misalnya kita sebagai seorang pemimpin memberikan ceramah di dalam masjid, di dalam gereja atau di dalam tempat ibadah lainnya. Selama itu menyampaikan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik kan tidak ada masalah juga begitu. Iya. Yang tidak boleh kan kalau mengajak memilih saya, ayo para masyarakat yang ada di tempat ini tolong pilih saya, ya itu baru tidak dibenarkan. Tapi ketika dia menyampaikan kebaikan, bagaimana mengingatkan orang lain tentang ibadah, tentang kebaikan-kebaikan, saya kira tidak ada masalah. Karena agama juga ngatur tentang politik kan Pak ya. Betul, seperti itu. Iya, jadi itu teman-teman sebenarnya memang berbeda pilihan juga wajar Pak ya. Iya, tidak ada masalah. Ada masalah Pak ya. Iya. Dan Pak Asin menanggapi perbedaan pilihan khususnya di NHM sendiri gimana gitu Pak? Iya. Menurut saya tidak pernah ketika di medsos itu mengajak orang untuk ikut memilih. Tapi saya hanya menyampaikan bahwa saya kagum kepada seseorang pemimpin gitu ya, dengan track recordnya seperti ini. Itu yang saya lakukan. Perkara kemudian orang mengikuti apa yang saya pilih, alhamdulillah begitu ya. Tapi kalau enggak pun enggak ada masalah. Saya yakin kita sama-sama dewasa gitu ya. Mereka memiliki pandangan yang berbeda. Itu pun juga tidak ada masalah bagi saya begitu. Jadi kita tidak akan memaksakan Pak Akbar, dan saya tidak mungkin menggunakan power saya sebagai seorang pimpinan di NHM ini untuk mengajak teman-teman untuk mengalihkan dukungan dari sebelumnya, juga tidak mungkin. Saya hanya bisa menyampaikan tentang kebenaran, tentang fakta yang ada. Kalau ada hoax ya saya bilang itu nggak benar misalnya. Itu aja yang bisa saya lakukan gitu. Dan terakhir Pak Akbar, pesan saya silaturahim harus tetap terjaga di antara sivitas gitu ya, baik dosen dengan dosen dengan karyawan, admin gitu ya, mahasiswa dengan dosen dan sebagainya, meskipun beda pilihan. Karena itu tadi yang saya sampaikan, bahwa sebenarnya Presiden Capres ini sudah ditetapkan oleh Allah. Tinggal kita tunggu nanti tanggal 14 itu siapa yang kemudian Allah tunjukkan untuk bisa kita lihat bersama-sama gitu ya. Jadi setelah itu ya sudah, kita kembali lagi seperti biasa, nggak ada permusuhan dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian di bawah terjadi keributan, permusuhan berkepanjangan, di atas tiba-tiba bergandengan tangan gitu ya. Bahkan yang koalisi yang berbeda pendapat akhirnya menjadi satu, itu kan juga kasihan juga gitu loh, rakyat yang menjadi korban. Sedangkan para politisi di atas menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan bisnis dan lain sebagainya, itu kan yang tidak kita inginkan begitu Pak. Iya, benar. Terakhir mungkin Pak Asin, seruan untuk Civitas Akademika baik karyawan maupun teman-teman mahasiswa, apalagi ada mahasiswa yang masih praktek Pak ya. Artinya nanti seperti apa? Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan kepada teman-teman dosen untuk meminta kepada mahasiswa yang sedang praktek, KKN dan lain sebagainya untuk ditarik atau dikembalikan ke tempatnya masing-masing untuk mengaspirasikan suaranya Pak. Karena satu suara sangat penting sekali. Silahkan nanti teman-teman untuk bisa izin kepada tempat prakteknya masing-masing, insya Allah diberikan ya, apalagi kita menggunakan surat resmi sebagai bentuk partisipasi politik. Karena saya yakin dan percaya kalau teman-teman ini sejak muda atau masih kondisi seperti sekarang ini sudah terbiasa menyampaikan aspirasinya, insya Allah ke depan akan ikut membantu mengkawal demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. Dan pastikan teman-teman jangan golput gitu ya. Karena kalau kita dalam tanda kutip orang-orang yang berilmu, orang-orang yang baik ini kemudian banyak yang golput, maka suara itu akan dimiliki oleh orang-orang yang cenderung curang, cenderung menggunakan hal-hal yang tidak baik dalam pemilu. Itulah mereka nanti yang akan menang. Oleh karena itu saya berharap teman-teman tidak golput. Kemudian yang terakhir Pak Akbar,
saya berharap teman-teman juga jangan sampai mengikuti money politik, karena di dalam agama dilarang, kemudian di dalam demokrasi juga tidak dibenarkan. Karena money politik ini sekilas memang menyenangkan gitu ya, kita dapat amplop, dapat bingkisan dan sebagainya, tetapi di dalam demokrasi tidak mendidik gitu ya. Kita diajarkan sesuatu yang sifatnya praktis gitu ya, bukan ideologis dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya berharap teman-teman Sivitas Akademika NHM, karyawan, mahasiswa dan alumni dan sebagainya, mari kita pastikan pemilu ini berjalan dengan jujur dan adil, kawal proses pemilu di masing-masing TPS, di tempat rekan-rekan semua, sebagai bentuk keprihatinan kita, sebagai bentuk pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Ya, itu mungkin dari saya, Pak. Siap. Liburnya berapa hari, Pak? Kalau yang praktek mungkin yang di Sidoarjo kita berikan waktu 2 hari, Pak. 1 hari, Hamin satunya itu untuk perjalanan. Karena mahasiswa kita ada yang di luar pulau gitu ya, ada yang di Sapakan, Sepudi dan sebagainya, sehingga ada waktu 1 perjalanan untuk pulang. Kemudian hari hanya kita liburkan juga. Baru besoknya mereka kita minta untuk kembali ke tempat kerja, tempat praktek masing-masing. Itu mungkin Bang. Siap. Oke, teman-teman, jadi nanti teman-teman diharapkan ya, karena memang sifatnya wajib untuk nyoblos, yang sudah berhak untuk nyoblos ya teman-teman, nanti diharapkan untuk bisa memilih sesuai dengan pilihan, jangan golput Pak ya, jangan. Betul. Ya artinya memang harus betul-betul bisa memilih, dan salah satu bentuk pengabdian kepada bangsa ya kan Pak Hasin tadi. Oke. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak Hasin? Saya kira cukup Pak Akbar. Mohon doanya buat segenap Sivitas Akademika Stikes NHM, mudah-mudahan pemilu 2024 ini berjalan dengan aman, damai dan lancar, serta akan terpilih presiden, wakil presiden, legislatif yang amanah, supaya Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, Allah ridhoi, Allah berkahi. Demikian, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Hasin atas waktunya ya. Saya tahu Pak Hasin sibuk ya, jadi teman-teman durasinya biasanya kalau durasi podcast itu 40 sampai 50 ya. Oh gitu. Karena ya habis ini karena ada visitasi juga ya Pak Hasin, ada Zoom juga. Jadi terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir ke studio Suara NHM kita. Ya, dan untuk teman-teman ya, terima kasih juga sudah berkenan nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, dengan menggunakan komentar dengan bahasa yang positif ya. Tidak usah saling ini Pak ya, bertengkar dan ya artinya sampai memutus tali silaturahmi, janganlah ya. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada yang salah Pak dari kami. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akbar. Ya Pak. Ya. Foto dulu.